Memperingati 80 tahun Indonesia Merdeka, Teras 161 mempersembahkan Indonesia, satu rasa, seribu warna. Jagongan cerdas bersama 5 narasumber lintas bidang. Pemerintahan, pertahanan, politik, sosial budaya, dan teknologi. Untuk memberikan pandangan yang komprehensif mengenai ketahanan nasional, demokrasi, kesehatan masyarakat, kekuatan budaya, dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan. Menghadirkan Lono Lastoro Simatupang, Henu Basworo, Pius Sugeng Prasetyo, Daniel Oscar Baskoro, dan bintang tamu Hasto Wardoyo, Wali Kota Yogyakarta. Moderator AA Kunto A dan Haryo Bimo Utomo. Acara ini didukung oleh JB Chapter Yogyakarta, alumni JB82, Teh Dandang, BPR MSA, 101 Style Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sugeng malam bagi kawan-kawan dari The Brito maupun JB Friends yang hadir di Zoom maupun di YouTube The Brito Channel. Perkenalkan, saya Haryo Bimo Utomo atau biasa dipanggil HBU, alumni The Brito Angkatan 2000. Pada malam hari ini saya bertugas sebagai MC. Selamat datang di acara Teras 161 yang ke-50. Sudah 50 kali kita mengadakan acara seperti ini. Judulnya adalah Indonesia Satu Rasa Seribu Warna. Saya infokan bahwa Teras 161 merupakan acara ngobrol santai namun syarat makna. Kali ini didukung oleh alumni The Brito Chapter Jogja dan juga Angkatan 82. Sebelum memulai acara, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh Mars The Brito.
Baik, selamat datang. Saya sapa Sobat Tera 161 dimanapun berada. Baik alumni The Brito maupun JB Friends yang setia mengikuti Tera 161 sampai edisi ke-50 kali ini. Semua sehat dimanapun berada dalam kemeriahan kemerdekaan Indonesia. Kita rayakan yang ke-80 ini, kita semuanya merdeka. Indonesia menjadi lebih baik. Tadi sudah disampaikan oleh HBU, topik kita adalah Indonesia, satu rasa seribu warna gitu ya. Bukan 161 warna ya. Dan sebagaimana Tera 161 ini adalah obrolan santai, ya obrolan santai. Kita membicarakan tentang Indonesia, kita berbagi cerita tentang pengalaman, tentang pengetahuan, kedekatan kita dengan bangsa kita ini dari perspektifnya masing-masing yang nanti kita akan belajar bersama, saling menimba apa saja yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita unduh sebagai bekal di dalam bekerja, di dalam keseharian kita gitu ya. Dan bagaimana kita tentu yang terutama semakin besar berkontribusi untuk Indonesia. Wah, iya kan? Cocok ya, ini cocok ya. Iya, cocok mata kuliah di pertahanan. Ya, nanti beliau-beliau akan saya undang untuk memperkenalkan sendiri gitu ya. Tapi kurang lebih bahwa di samping kanan yang sudah hadir di sebelah kanan ini Mas Lono, dia masih muda karena baru saja pensiun. Ya, iya ini pensiunan muda, antropolog Gajah Mada. Iya, kalau antropolognya nggak pensiun ya. Iya, waktu saya WA selamat ya Mas pensiun ya. Apa tuh bedanya? Dulu saya bekerja ya, dibayari negara untuk negara. Kalau sekarang dibayari negara untuk bangsa, gitu ya. Tidak tidak punya kewajiban untuk lapor ke negara pensiunan. Nanti seterusnya akan mengenalkan. Mas Lono ngomong ke Mas. Itu tadi pengantarnya. Baik, selamat malam teman-teman semua. Nah, nama saya Lono Simatupang. Saya di angkatan dari The Brito, angkatan 1979 gitu. Di S, di S1. Ya, itu. Itu Mas. Dulu waktu itu sosialnya ada 2. Kemudian IPA-nya itu A-nya itu ada 4 kalau nggak salah. Dan yang S2 S-nya yang 2 itu kalau nggak salah ada bagian juga yang bahasa dan budaya gitu Mas. Tahun waktu itu. Tapi cuma beberapa mungkin sekitar 8 atau orang. Kalau di S-nya itu yang sosial itu ada yang di A, sorry. Itu eh, itu ada sekitar 30-an gitu. Itu Mas. Mas Lono waktu pensiun kemarin dilepas oleh teman-teman dosen dan Ya. alumni dengan reok. Boleh ceritakan ini ya, sebagai apa namanya? Ya, itu mungkin karena teman-teman di Departemen Andro itu apa ya mengungkapkan apa ya apa rasa terima kasih begitu atau persahabatan kami. Jadi melepas pensiun saya itu dengan reog itu karena juga waktu saya S3 itu saya membuat studinya itu tentang reog Ponorogo itu. Jadi dan juga buku atau disertasi itu juga kemudian saya terbitkan dalam tentang Reog Ponorogo dengan judul Play and Display gitu. Woy, play Gitu. and display. Aku sebagai orang Ponorogo, Nggih. Siapa yang hadir dari Ponorogo? ada Ada. ya. Ah, nggih. Ah, Nggih, leres. kayaknya Ya. Pak Widi Nugroho.
De Brito ya dari sana ya, Iya. Ponorogo. Jadi saya belajar jadi konco ireng, bolo ireng, Mbak. Mas, Iya. singkat Mas, berkenalan dengan reog itu bagaimana ceritanya? Wah, itu ceritanya karena waktu kecil saya itu gua nggak kenal Reok Ponorogo. Kalau kenalnya ya cuma gending dolanan itu. Jadilan Ponorogo, utang getuk nyaur telo. Ya, itu. Ya. Jadi, Gitu ya. tapi apakah pernah lihat Reok Ponorogo? Nggak ada. Yang ada itu kalau di tetangga kampung itu di sebelah itu ya jadilan itu yang pakai Jadilan. gitu. Tapi mereka tidak pernah bilang itu reok, jadilan gitu kan. Tapi ada juga waktu kecil juga reok, tapi reoknya itu model reok kaliurangan itu. Cah Oh, cilik ngeligo nganggo itu nggo gendera karo pedang kayu ngingin gitu itu. Jadi apa itu pertanyaan saya sebetulnya. Sebetulnya Reok Ponorogo itu macam apa gitu. Nah, suatu ketika saya diajak kakak saya Mas Landung itu ketika saya mungkin saya masih SD gitu ya ke Kridosono untuk pertama kalinya itu saya lihat Reok Ponorogo itu gitu. Ternyata pakai dadak merak seperti itu, gitu, pakai topeng, ada singo-singo barongan, ada kucingan, ada yang kayak itu. Nah, itu yang membuat saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut gitu. Kira-kira gitu Mas Kunto. Mm-mm. Apa? Ah, ah. Orang yang belum banyak tahu tentang reog. Ya, bahwa reog itu ceritanya macam-macam atau kisah asal usul mengenai reog itu bisa macam-macam versi. Jadi itu kalau kaitan dengan topik kita itu juga berwarna-warni. Ya, ada yang kemudian macam-macam. Paling tidak ada 4 ada yang itu. Tetapi juga yang saya bilang di dalam judul saya itu, apakah hubungan antara pementasan reog itu dengan ceritanya itu sajane kepiye gitu. Ya, sebetulnya kayak apa? Ada enggak gitu kan? Nah, kalau saya melihat ternyata enggak selalu apakah mengentaskan reog itu seperti mengentaskan ceritanya gitu. Enggak gitu. Ternyata beda gitu. Makanya saya bilang di dalam disertasi yang pakai judul itu ada yang display yang cerita mengenai itu, tapi itu versinya pemerintah gitu kan. Akhirnya kabupaten, kemudian ada untuk yang acara-acara formal. Tapi kalau di apa desa-desa gitu, ya nggak seperti itu. Nggak ada tokoh Klono Sewandononya, penarinya Klono Sewandono itu saja nggak ada kok di desa-desa itu. Yang bentuknya kayak apa? Lebih kayak play, bermain-main, unjuk kekuatan. Itu dua macam seperti itu. Jadi perkara apa ya? Variasi perbedaan-perbedaan seperti itu yang sebetulnya apa yang terjadi. Barangkali orang kalau kemudian di media sosial gitu lihat sekarang, wah itu yang ada di Reog di Festival Reog Ponorogo. Oh, kalau saya datang ke desa di Ponorogo akan menjumpai seperti itu. Enggak seperti itu. baik kita ya. Malam ini Malam ini kita tidak akan menjumpai dan tidak akan ngobrolin reog. enggak. Itu Enggak. menariknya itu. Iya. Ini hanya sebagai Heeh. sebagai pembuka. Nanti kalau mau lihat reog, nanggap sendiri. Nanggap dewi. Oke, tepuk tangan untuk Mas Lono. Sing wong Jawa ora ngerti reog gimana yo. Si Matupang lah tahu. Iya, terima kasih. Selanjutnya dari angkatan 2010 ini gitu ya. Siap. JP 2000 Koro. Daniel Oscar Baskoro ini yang juga wah ini sekarang ini ketua alumni MIPA Betul. Universitas Gajah Mada. Oh, Iya, J. Waduh, Daniel. silakan nopo nih kan, perkenalan J. Iya, perkenalan. J, salam kenal bapak sekalian. Ini jet lag. Tadi pagi saya habis menutup acara pameran. Jadi hari ini saya ada pameran. Selama seminggu kemarin ada pameran di Yogyakarta. Hari ini terakhir. Kemarin masuk Kompas tentang tentang data art namanya. Dari pameran terkait dengan data dan sains dan karya seni saya di satu sebagai backgroundnya komputer. Ternyata pamerannya laris, ramai banget. Kemarin diliput di 15 media, Kompas, terus macam-macam meliput, dan hari ini penutupan tadi pagi saya ada pembacaan puisi macam-macam. Jadi
nyenengke lah di Jogja ini satu hari langsung dua acara nih. Kalau yang alumni Debito tahun 2007 saya masuk, lulusnya tepat waktu. 2010. Kalau di UGM itu kalau nggak lulus tetap dihitungnya keagama. Betul, betul. Tetap situ. Betul, dihitung agama. Kalau Debito saya nggak tahu juga ya. Ada kalau nggak lulus dihitung alumni Debito mboten ya. Oh, udah betul. Alumni, alumni. Terdaftar aja alumni. Jadi saya backgroundnya banyak di pemerintahan, sudah 10 tahun di pemerintahan. Terus banyak di bidang teknologi. Nanti kalau mungkin saya tampilkan, mungkin yang Bapak Ibu, salah satu karya saya yang dipakai, Bapak Ibu juga pakai di HP-nya Bapak Ibu. Itu dulu saya sempat ramai juga, itu Peduli Lindungi. Itu saya foundernya dan juga kepala timnya di Kemenkes. Kemudian sekarang lanjut di Otorita juga, Otorita IKN sebagai kepala arsitek untuk IT-nya. Sudah 2 tahun lebih. Dan yang paling menjengkelkan juga, Waduh, ini menarik nih. saya juga kepala arsitek IT-nya untuk DPR. Oh, iya. Tadi saya ada gambarnya semua. Mungkin apa mau tunjukin gambarnya nih kok? Boleh nunjukin gambarnya. Satu gambar. Bisa ditampilkan. Langsung tak tampilkan mana ya? Dari ya, Ditampilkan ya. dari tab saya ya. Saya set. Nah, jadi lanjut kuliah di ilmu komputer UGM, kemudian di MIT sama Amerika. Dan backgroundnya IT, jadi memang ya seniman di bidang IT. Ya itu website DPR yang Bapak Ibu sekarang DPR Go IT itu saya kepala arsiteknya. Jadi yang membuat semuanya, yang bikin keramaian website DPR dari awal tahun tuh kebetulan saya dan tim juga. Jadi karena apa? Karena sekarang saya sebagai orang ya rodo kiri dan rodo kanan, jadi website DPR sekarang sangat-sangat transparan. Jadi bisa menunjukkan RUU kita prosesnya seberapa jauh. Itu kelihatan kayak pesan ojek online. Jadi pesan apa? Pesan makanan. Pesan di toko marketplace. Terkadang kan kita beli barang, terus langsung ketahuan progresnya di mana aja. Nah itu RUU kita bisa monitor semuanya. Kinerja setiap anggota dewan bisa nuwun sewu. Nah itu sekarang bisa karena digitalisasi. Tapi untuk detailnya saya bisa ceritakan lebih lanjut. Ya itu pengalaman di Jadi pemerintahan. DPR sekarang kerjanya menjadi lebih mudah, Nah, lebih terlihat lebih terlihat, oleh masyarakat. juga dimudahkan. Lebih susah karena masyarakat lebih mantaunya lebih mudah. Oh, mantap. Tapi kan yang ngerjain di belakangnya kan Oscar gitu ya. Jadi, Dan ada tim yang belakang lain saya sebagai kepala arsiteknya. jadi kayaknya gajinya lebih besar ini daripada anggota. Boten. Nih kok Mas, sedikit perkenalan. Jadi saya J. Mas Oscar, ini lalu pengalaman pribadi ya. Ya dulu waktu Peduli Lindungi itu kan prosesnya cepet ya. Tapi J. di balik itu kalau nggak salah Mas Oscar kan sebenarnya sudah punya itu ya sebelumnya ketika orang belum membayangkan dan belum percaya kalau diomongin akan ada situasi tertentu sudah bikin. J. Artinya kan ada banyak yang sudah dipikir, memikirkan ke depan, dicoba, gagal dan lain sebagainya. Boleh cerita tentang apa yang kita nggak pikirkan dari dulu, tapi Mas Oscar udah mikir. J. Oh. Jadi aduh, langsung abot pertanyaan. Lah iya, aneh-aneh. Kayak Aneh-aneh. kayak rasanya kayak diinisiasi Karena dulu. pertanyaannya itu nanti pertanyaan akan kami minta untuk cerita tentang apa yang bahkan sampai sekarang kami nggak nyampe mikirnya nanti itu. Ya, makanya saya bilang tadi Mas Gatot apa title-nya jangan apa IKN tapi lebih general biar bisa cerita banyak Peduli Lindungi DPR. Nah, jadi kalau memang Peduli Lindungi itu saya buat tahun 2013 nih kok. Jadi 2013 terus waktu COVID ya sempat ramai kalau nggak salah Mas di berita-berita. Jadi saya aktifkan lagi. Jadi butuh waktu 7 tahun buat inilah buat apa? Buat akhirnya digunakan. Jadi inovasi teknologi ya kayak gitu itu. Website DPR saya kembangkan dari tahun 2022. Arsiteknya dari nol semuanya saya gambar sendiri semuanya. Baru di launching di awal tahun lalu. Proses birokrasi, proses meyakinkan semuanya anggota dewan bahwa website ini oke. Monggo dibuka Bapak Ibu kalau nggak percaya dibuka DPR Go ID. Ya. Itu juga butuh waktu 2 tahun hingga akhirnya diluncurkan pada awal tahun. Pertanyaannya Mas Oscar. Dulani karo sapa to? Ritualnya apa tuh kok bisa kok bisa kemudian terlatih untuk melihat sesuatu di depan. Nah. Jadi saat ini orang serius-serius banget udah. Nih contohnya jadi saya memang ya aktif di teknologi ya, tapi di keluarga dan macam-macam. Yang paling viral juga di bulan Mei,
anakku habis baptis di Vatikan kemarin. Itu mungkin Bapak Ibu lihat beritanya, itu juga habis baptis di Vatikan kemarin bulan Mei, itu sempat ramai juga. Terus kemarin pas bikin apa nama buat anak, gue nggak nganggo pakai AI juga sempat ramai. Terus pas nikahan pakai metaverse. Jadi waktu itu nikahan di GSP tapi karena pandemi itu Makanya ada diundang ya. diundang, Nah, iso. saya diundang deh, kita tak undang ini. Nah, iso ngeklik. Itu tak undang. Jadi ya itu, jadi pokoknya hidup itu urip iki urup. Jadi jadi nggak harus sama tas serius banget. Ya, aku sekarang buat pameran malahan, yang buat pameran keluarga dan buat lingkungan sekitar. Ya, seru ya. Jadi keluarga ini menarik ya. Virusnya datang dari keluarga itu. Ya dari mana-mana. Oke. Baik, terima kasih Sami-sami. Mas Daniel Oscar Baskoro JP 2010. Tepuk tangan untuk Oscar ya. Nah, berikutnya ke yang tepuk tangannya di atas rata-rata. Mas Henu ya. Mas Henu Basworo. Iya, yang tadi ke sini itu lari. Lari-lari tuh ke sini. Jadi tujuan ke sini tadi bukan mau ke teras mungkin ya, berlari. Makanya masih fresh. Sudah purnawirawan TNI Angkatan Darat, lalu masih mengajar di Universitas Pertahanan. Iya, dan dari wajahnya sulit dibedakan dengan mahasiswa. Oh, gitu. Wih, jaketnya. Mas, ini monggo Mas. Ya, nama Gregorius ya. Kayaknya banyak yang Greg itu kan tadi Mas siapa tadi bilang Greg. Yang di AU ini oh, sama berarti ya. Gregorius Henu Basworo. Iya. Pak Gregorius Sukadi ya. Oh iya, Pak Ya, Bupati. Pak Gadit guru kita itu ya. Saya udah pensiun 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang Pensiun. lalu. Pensiun di tentara ini ya pensiun boleh tapi jiwanya nggak boleh pensiun. Nah itu yang beda ini. Jadi tetap aja. Jadi udah terlanjur di apa? Ya wis dibentuk ya ra iso berubah. Ya, jadi pensiun ya pensiun tapi begitu pensiun ya nggak boleh pensiun jiwanya nggak boleh ya. Nah, karena mungkin nanti dipanggil lagi, diundang lagi ya untuk perang lagi istilahnya. Wah, ngeri ya kalau berbicara itu ngeri. Cara pensiun tahun 2003 saya lulus De Brito berarti 83 ya. Tapi karena di De Brito ini kan kalau apa namanya nggak naik itu kan biasa ya. Nah, saya sebenarnya itu 82 saya harusnya. Gitu ya. Tapi karena ya sesuatu hal menghancurkan saya, ya aku jadi 83. Nanti masuk di militer di Magelang itu saya nggak langsung masuk mengembara 1 tahun lagi. Wah. Baru 84 masuk. Jadi lulusnya 88. Jadi karirnya terbalik Mas. Ah, Kalau kebalik. itu kan veteran dulu baru tentara. Ya itulah. Nah, itu yang kebalik saya itu. Kalau 4 tahun Saya veteran. kebalik. Kebalik-balik saya itu. Terus ya perjalanan militer saya saat kolonel ya, terutama kolonel ya. Kolonel ini kalau orang bilang kalau tentara itu normatif tuh dari akademi kolonel lah ya. Tapi kalau sudah mau masuk bintang itu sudah enggak normatif lagi. Sehari bisa naik, 2 hari bisa naik untuk bintang itu ya. Oke. Saya waktu kolonel itu sebenarnya sudah agak, wah ini satu saingan, yang kedua kan sudah enggak ada istilah apa namanya normatif lagi ya. Siapa yang dekat, siapa yang kenal, siapa yang komunikasinya ini, wah itu maju kan. Nah itu saya udah mulai bingung itu kolonel gimana ini saya ini. Ya katanya kalau bintang itu dari atas ya. Kalau kolonel kan melati kan di samping ini di ini. Saya udah hampir minggir dalam arti waktu itu memang terlalu banyak kolonel tapi jabatan bintang kecil sedikit lah, bingung saya kan. Mana ini? Ya itulah. Saya akhirnya udahlah saya coba kuliah aja. Ya, jadi tentara tapi kuliah, ambil jalur yang lain lah. Nah, akhirnya dari kuliah itulah yang saya bisa
ngambil jalur lain, oh kok beda ya, kok beda. Nggak taunya dari situ dibarengi nggak lama dapat bintang dan selanjutnya Mm-mm. ya, yang nggak kuliah malah nggak dapat. Mm-mm. Nah, jadi harganya masih lumayan kalau di militer kuliah itu. Ya kalau udah di rekan-rekan sipil kan udah, oh ya memang udah kerjanya kuliah kan. Kalau di tentara kan jarang yang kuliah itu kan. Ya merasa sudah komandan, oh ngapain kuliah, Hmm. ngapain sekolah. Hah? Tapi bagi saya, oh penting kalau itu. Ya. Jadi tentara jangan ilmunya tentara cuma nguplek di situ aja, tambah dong lainnya. Jadi ikut ikut arus dong, ya. Sekarang jangan ketinggalan gitu. Mas, Nggih. dulu waktu di JB sipil, kemudian jadi militer, sekarang kembali sipil. Nah, Bener itu. ini pertanyaan tentang dunia yang kebalik-balik. Katanya Nah, kebalik-balik JB itu ya. kan identiknya dengan ya, uraan, begitu di sipil. Oh Nah, gitu itu ya. jembali, Ya 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 jembali ya apa, Mas? ya. YB ya, YB. Tapi bagi saya ya tadi kan pakai adaptasi aja. Di The Brito memang begitu ya. Kita adaptasi Brito gitu. Oh sandalan, oh, Hmm. uraan ya kan. Saya ada yang pakai caping. Ya kan? Itu caping. Saya juga heran orang luar apalagi melihat The Brito kan. Ngawur aja sekolahan itu kan. Mm-mm. Terus sarungan juga itu kan. Saya dulu pakai Levi's tapi yang sini dipotong itu kan. Oke. Itu juga waktu pertandingan apa ya? Basket ya. Ya. Basket di Tengah 3B. Hmm, saya ikut nonton. Ya begitu mau ribut, mau kelahi, saya suruh maju. Kan saya pakai jin itu, Levi's ini jin pakai tambalan kulit itu. Ya. Wah, udah. Ya akhirnya reda. Nah, orang mungkin 3B takut juga itu. Ngumpul gelutan. Iya, murahan. Terus masuk, saya berhenti setahun, baru masuk. Dilalahnya bareng saya itu waktu masuk di Akmil sama UGM hukum kalau nggak salah itu. Saya hukum. Mungkin kalau saya milih masih kuliah masuk hukum saya kan. Mm-mm. Tapi bareng dengan di Magelang. Oh, bareng. Nah, aku bingung lagi. Daripada dihukum, mending Daripada ribut. dihukum saya di sana aja. Emang. Nah, akhirnya saya ke sana. Mm-mm. Ya udah, lagi ya adaptasi lagi. Oh begini, oh beda banget ya. Mm-mm. Beda. Begitu masuk, wah, kok begini caranya ini. Nggak boleh ngomong juga nggak boleh ngawur, bangun ya nggak boleh ngawur ya. Udah diatur semua. Ya sudah, adaptasi aja. Ya. Nah, begitu dinas ya sudah normal aja. Begitu pensiun saya pikir nggak ada masalah. Pensiun ya harus pensiun, ya. Jadi sipil. eh, saya pikir saya nggak ada masalah dalam arti bahwa kita bergaul dengan masih mau rangkulan mau apa nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, nggak perlu itu. Tapi ada yang kadang menjaga ini ya. Bagi saya enggak, ya. Kita rakyat biasa ya sudah. Kita mau apa, mau kongko-kongko, mau apa ya begitulah. Ya. Nggak ada masalah. Oke, baik. Oke, gitu Terima aja. kasih. Oke. Tepuk tangan tuh Mas Henu Basworo. Basworonya penting gitu. Ya. Oke. Berikutnya Mas Pius ini dari Bandung ya Mas? Bandung. Universitas Parahyangan di apa namanya? Administrasi Publik. Dan sekaligus Mas Pius ini gubernur chapter Mas itu? Harusnya udah expire. Oh, nggak ada itu Mas. Gubernur chapter itu seumur hidup. Di kudeta pun enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, beliau adalah gubernur chapter Priangan. Oh. Kalau di sini Meriangan. Adem sidik atau masuk angin. Mas Pius, enggak? Iya. Selamat malam teman-teman JP ya. Ya, selamat malam. Ya terima kasih juga untuk boleh bincang-bincang di sini ya. Tentu saja kesempatan yang mengesankan sih untuk saya. Ketemu dengan senior-senior ini juga. Senior juga ya. Sepuh-sepuh ya. Oke. Dan untuk saya itu menjadi suatu hal yang sangat mengesankan lah ya. Unik ya, unik, mengesankan dan tidak hanya itu saja kesan, tapi ya values ya kalau saya seperti itu meskipun uraan bebas, tapi ternyata mainannya values nilai kira-kira gitu Pak bahasanya itu ya. Yesuit ini kan ya.
Ya, itu yang Yusuf saya yang sekarang jadi pengikutnya OSC. ya, gitu. Jadi saya di berita tahun 84 ya. Terus 84, 3 tahun saja ya. 3 tahun. 3 tahun. Meskipun nilainya 6 semua nih. Yang lulus. Yang 7 hanya agama dan olahraga. Liane 6. Oke. Ya rapot merah itu kerap lah di rapot itu ya. Aljabar dapat 3, dapat 4 ya. Oke. Ya, wah, pokoknya terlunta-lunta lah di Deber itu. Iya. Ini yang lulus nilai. Itu. Terus masuk ke UGM. Sebenarnya waktu itu saya pengen jadi arsitek waktu itu. Oh, aneh ya, nekat kita itu. Meng pengen, neng tidak ngukur kemampuan. Oh. Awang gambar we ra iso kok. Akhirnya masuk di Visipol, pemerintahan ya. Pemerintahan tahun 84, kemudian tahun 89 lulus ya. Untungnya lulus. Asli loh itu. Lulus tenan itu. Oke. Itu. Asli. Terus sempat ya diajak waktu itu berkelana dulu di Lombok. Main-main ke Lombok yuk ya, ya. Mumpung waktu itu pas booming pariwisata kan waktu itu ya. Ya, dari tahun 90, pertengahan 90 sampai 91. Jadi dulu ada terkenal istilahnya itu Visit Indonesia Year 1991. Nah, mungkin ada yang pernah kenal ya. Itu jadi gelandangan di Lombok lah. Gitu. Tapi di sana saya juga menemukan banyak hal ya, menemukan banyak hal, belajar ya, belajar dari ya, macam-macam lah di sana ya. Ya mengajar lah, ya di hotel lah, ya di travel bureau lah kira-kira gitu. Tapi terus kemudian setahun ya, saya persis setahun di sana, kemudian saya mengajar di Unpar ya, dipanggil di Unpar ya, coba panggilan diikuti ya, nilai keterima ya udah sampai sekarang ya itu. Kemudian terus beberapa saat langsung ditawarin mau sekolah nggak Mas? Ya mau lah sekolah, masa nggak Asli. mau. Tawani sekolah di UI ya. Waktu itu ada kerjasama UI, Unpar dan Leven ya, KUL, Katolik apa namanya di Leven. Tapi waktu itu dosen-dosen yang datang di Unpar dan kemudian dilanjutkan di UI. Jadi apa namanya kerjasama 3 universitas itu. Dulu namanya juga KPK, tapi bukan Komisi Pemberantasan, tapi kredit kegiatan pengumpulan kredit istilahnya itu ya. KPK, UI, Unpar, Leven itu. Itu tahun 94 saya selesai. Terus kemudian dia melanjutkan studi di Jerman ya, di Gießen ya. Itu ngambil ilmu politik ya. Itu. Karena kebetulan ada profesor datang ya, Prof mau nggak kalau topik kayak gini ya masukkan aja. Oke. Disupport oleh lembaga beasiswa dari KAD, Katholische Akademische Ausländerdienst kira-kira. Kira-kira begitu pengalaman studinya. Iya. Ya sampai sekarang masih di Unpar mengajar di administrasi publik di FISIP di sana. Ada beberapa teman yang dari UGM juga waktu itu. Dari Debrito juga masih ada beberapa sampai sekarang ya. Teman-teman Debrito yang ada di Unpar ya saya pikir juga kita masih ada mafianya di situ. Itu Mas Gun ya. Terima Ya, kasih untuk Mas Bius. cita-cita yang lain Mas, nanti ya. Mas Bius sih terpengaruh Bandung ini. Ngomong ke mafia aja soft spoken. Jadi kan jalur alusan. Terima Betul. kasih. Tepuk tangan untuk Mas Iya. Bius. Oke. Ya, baik teman-teman yang menyaksikan Teras 161. Ini tadi perkenalan dari teman-teman yang akan berbagi nanti. Nah, kita akan berbicara tentang Indonesia. Ujungnya nanti, nah kita ujungnya nanti itu kita akan berbicara tentang
ke depan bagaimana. Jadi nanti ujungnya itu Mas Oscar ya. Itu imajinasinya seperti apa dan kemudian apa yang sudah disiapkan dan seterusnya. Lalu berkaitan dengan itu nanti mundurnya itu Mas Henu ya. Mas Henu bicara tentang aspek pertahanan gitu ya. Lalu apa namanya baru sebelumnya nanti Mas Pius gitu ya, tata kelola ini negara ini dan seperti apa. Nah, pondasinya kita titik berangkatnya itu dari Mas Lono nanti cerita tentang sakjane Indonesia ini sosok yang seperti apa itu sih, pondasinya seperti apa, struktur budayanya seperti apa gitu ya dan seterusnya. Tapi sebelum itu kita mau simak dulu. Sudah disiapkan ya Mas Gatot ya. Iya, HBU bisa disiapkan, kita akan mendengarkan satu aspek dari sisi kesehatan masyarakat yang akan disampaikan oleh Pak Hasto, Wali Kota Yogyakarta, yang kemarin itu sudah, wow saya mau datang gitu. Saya mau datang tapi karena sebagai pemimpin daerah dengan situasi seperti ini dinamis gitu ya, lalu ada tugas khusus. Tadi mendadak tidak bisa hadir, kemudian merekam apa yang mau disampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hasto, Wali Kota Jakarta. Saya menyambut baik adanya podcast dari Teras 161. Ya, ini luar biasa. Karena dari Teras 161 bisa merajut kebersamaan lintas agama, persatuan dan untuk membangun bangsa. Tentu kita ingin sekali membangun bangsa yang mandiri, kemudian sejahtera. Merdeka. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan pengantar materi terkait dengan kesehatan masyarakat sebagai suatu pilar kemerdekaan. Saya sepakat bahwa tanpa ada suatu kesehatan dan juga suatu kemerdekaan, maka kita tentu tidak bisa menikmati suatu kesejahteraan. Kesehatan bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan kita semua tidak ada apa-apanya. Kita belum merasakan suatu kemudahan di dalam mengoptimalkan sumber daya manusia karena dampak dari stunting yang masih menghantui kita karena jumlahnya masih cukup besar, dan mereka-mereka yang punya riwayat stunting maka masa depan terhadap perkembangan kognitif, motorik, dan juga penyakit-penyakit metabolic disorder seperti jantung, kemudian juga diabetes di hari tuanya juga akan meningkat. Ya. Oleh karena itu kita untuk menyiapkan generasi yang berkualitas, maka stunting itu menjadi bagian yang sangat penting. Untuk Kota Yogyakarta, kita bersyukur karena angka stunting kita itu relatif menurun mulai dari tahun 2023, 2024, dan saya akan berusaha untuk terus menurunkan angka stunting. Meskipun ada underweight dan wasting yang harus diperhatikan, ya. Di samping itu juga kita harus mengikuti secara kontinu melalui penimbangan-penimbangan di posyandu dan seterusnya. Ini menjadi suatu gerakan bagaimana kualitas SDM kita harus dikawal betul, karena stunting menjadi bagian dari yang sangat mempengaruhi kualitas SDM kita. Ini penurunan stunting di Kota Yogyakarta secara konsisten. Kalau kita bicara tentang stunting, maka pendekatannya harus ada komprehensif, ya. Ada faktor spesifik, ada faktor sensitif. Faktor sensitif itu meliputi lingkungan, pendidikan, kebersihan, sanitasi, yang itu pengaruhnya sebagai ekosistem cukup besar, mencapai 70%. Sedangkan faktor spesifik yang ada di dalam ini, bagaimana kondisi kesehatan ibu, bayi, bagaimana makanannya, dan seterusnya, itu 30%. Kalau kita
belum bisa punya pendidikan yang tinggi, kemiskinan belum bisa turun secara drastis, sanitasi kita masih belum cepat membaik, air bersihnya masih bertahan di bawah 30% untuk penggunaan perpipaan, maka sebetulnya kebijakan ide yang bisa kami tuangkan di kota Jakarta adalah melakukan inkubasi. Ya. Artinya apa? Artinya meskipun lingkungannya belum bagus, tapi ayolah kita kawal. Mulai dari sebelum nikah, hamil, sampai masa interval antara melahirkan sekarang dan yang akan datang, ini harus dikawal dengan baik. Maka kalau ini bisa kita inkubasikan, kita bisa melahirkan bayi-bayi yang sehat dan mencegah lahirnya stunting baru. Nah, ini makanya kemudian dikenal dengan 1000 hari kehidupan pertama, itu dari hulu ke hilir, ini dari sejak catin sampai dengan usia 24 bulan atau usia balita, ya. Ya. Kenapa 1000 hari ini menjadi langkah kritis? Karena bayi-bayi itu menutup ubun-ubunnya itu di 1000 hari atau umur 2 tahun. Dan setelah umur 2 tahun, maka ubun-ubun atau otak ini sudah terbentuk hampir sempurna, ya sudah 70-85% terbentuk. Nah, ketika dia sudah menutup umurnya 2 tahun, menutup 1000 hari pertama kehidupan, maka meskipun diberikan makanan yang sangat cukup, maka juga berat sebetulnya untuk kita mengejar kualitas SDM kita atau kualitas otak. Makanya sekali lagi, window opportunity untuk window sebagai katakanlah periode golden period, ya, itu adalah di usia 1000 hari kehidupan pertama sejak pembuahan dalam kandungan, ya. Ibu bapak semua yang saya hormati, bahwa ternyata bagaimana otak manusia itu ditentukan oleh hampir mayoritas nutrisi dan juga sanitasi, dan kemudian bagaimana memberikan suatu stimulasi. Stimulasi itu berarti parentingnya harus bagus, kemudian tidak boleh ada infeksi, kemudian nutrisinya harus cukup. Ini ada kandungan-kandungan banyak, misalnya seperti zinc, iodin, kemudian juga asam folat dan sebagainya. Ya, inilah bagaimana otak itu dipengaruhi oleh lingkungan yang cukup banyak. Ya. Nah, oleh karena itu kami cenderung mengkampanyekan supaya pre-wedding itu jangan terlalu banyak lah. Jadi lebih baik kita efisiensi diprekonsepsikan. Bagaimana menyiapkan suami menjadi spermanya berkualitas bagus, bagaimana menyiapkan istri telurnya bagus dan ibunya juga sehat. Nah, sehingga dengan cara begitu maka anaknya nanti jadi bagus. Pre-wedding itu dibela-belain, ada yang sampai manjat pohon, bakar rumah, habis puluhan juta. Ya. Nah, lebih baik uang yang untuk pre-wedding, untuk prekonsepsi saja, untuk periksa, kontrol sebelum nikah, kemudian untuk konsumsi vitamin, menyiapkan sperma, dan juga menyiapkan sel telur. Karena sperma itu persiapannya 75 hari, jadi bapak-bapak hati-hati ya. Jadi kalau mau nikah atau mau hamil, istrinya mau hamil, siapkanlah 75 hari sebelum memulai untuk hamil. Nah, dampak dari stunting itu cukup serius karena kita lihat IQ kita dari World Population Review juga menunjukkan angka yang urutan ke 130 dari 199 negara. Ya, karena kemudian sekarang ini ukuran dari satu kualitas SDM itu ditentukan oleh indikator yang namanya Human Capital Index, ya. Jadi Human Capital Index ini yang membuat adalah dari World Bank, dari Bank Dunia, yang menentukan bahwa apabila Human Capital Index-nya bagus, berarti daya ungkit SDM terhadap unit kerja di mana dia bekerja bagus, ya. Oleh karena itu kita harus mengejar jangan hanya Human Development Index, indeks pembangunan manusia, tapi sekarang lebih presisi lagi, yaitu ke arah Human Capital Index. Dan Human Capital Index ternyata itu faktor yang menyusun adalah stunting, yakni children under 5 years not stunted, ini ya. Kemudian juga jangan banyak yang mati antara usia ini, survival rate from age
dari 15 until 60 ya. Ini jangan sampai pada usia-usia produktif banyak yang meninggal. Nah, kita masih banyak kejadian-kejadiannya karena angka harapan hidupnya masih belum tinggi, dan begitu juga kematian balita juga, bayi dan balita ya. Jadi probability untuk survival under 8 year ini juga menjadi pengaruh yang penting. Dan jangan lupa juga usia maksud saya partisipasi dari sekolah ya. Jadi bagaimana mereka lama sekolahnya. Nah, saya kira ini hal-hal yang sangat penting untuk untuk menentukan agar kualitas SDM kita ini menjadi baik ya. Nah, inilah Ibu Bapak sekalian bahwa Human Capital Index menjadi bagian yang sangat menentukan untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia. Kalau kita ingin tahu seberapa ranking kita Human Capital Index yang ada di beberapa negara, maka bisa kita lihat di sini ya. Jadi ini kita di urutan 96 dari 100 negara. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menyiapkan betul bagaimana menaikkan Human Capital Index kita di Yogyakarta dan juga tentu di Indonesia. Dampak dari Human Capital Index yang tadi yang masih cukup rendah, maka high skill kita menjadi minimal juga. Kalau sedangkan kita untuk maju dibutuhkan ini. Nah, kemudian medium skill yang agak lumayan kalau kita mengirim tenaga, misalkan katakanlah untuk pembantu rumah tangga atau tenaga-tenaga kasar mungkin sudah lumayan. Tapi kalau untuk yang high skill kita masih banyak ketinggalan. Nah, oleh karena itu sekali lagi bagaimana kesehatan ini harus betul-betul diorientasikan kepada kualitas SDM, ya berorientasi pada kualitas SDM supaya betul-betul produktif. Saya ingin menyampaikan bahwa bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu menjadi suatu slogan yang tidak main-main. Karena kalau toh kita tidak stunting, tetapi kita tidak sehat mentalnya, maka praktis tidak memberikan daya ungkit sama sekali. Oleh karena itu, kami ingin mengingatkan bahwa meskipun stunting sudah 19,4%, tetapi ingat mental disorder 9,8%, nafsa 5,1%, dan kemudian ini juga ODGJ bisa mencapai 7 per 1000. Nah, ini hal-hal yang tidak boleh kita tinggalkan dalam polisi-polisi pembangunan kesehatan agar betul-betul memberikan daya ungkit. Yang tidak boleh dilupakan juga bahwa khusus di Yogyakarta, maka aging population kita adalah nomor 1 ya di Indonesia, karena daerah istimewa Yogyakarta itu 16%. Nah, ini bisa kita lihat sejak tahun 2015 sudah terjadi cross-cutting antara balita dan kemudian juga lansia, sehingga kita sudah aging population. Kenapa kita perlu perhatikan ini di dalam masalah kebijakan kesehatan? Karena kita tidak ingin kecolongan yang namanya bonus demografi. Begitu kita masuk aging population, maka usia produktifnya dibandingkan yang tidak produktif akan meningkat lagi. Ya, nah ini menjadikan repot ketika kita ini kesempatan bonus demografi itu sebetulnya puncaknya di 2020, 2030 gitu. Tetapi setelah itu kita sudah kebanjiran usia lansia. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk disadari bersama bahwa ada istilah life cycle hypothesis, di mana ada turning point, ada istilah replacement level untuk fertility, di mana di situ sebagai suatu batas era bonus demografi, di mana total fertility rate rata-rata perempuan hanya melahirkan 2,1 atau bahkan kurang, sedangkan di kota Yogyakarta rata-rata perempuan melahirkan 1,65 anak. Nah, inilah yang harus disadari bahwa ini adalah one time demographic gift, di mana kita pada saat ini sebetulnya bisa menabung, saving money gitu. Tetapi setelah itu ingat bahwa ada kondisi aging yang kemudian kita tidak bisa menabung lagi. Nah, itulah Ibu Bapak sekalian yang perlu disadari bersama
kemana arah kesehatan itu, kenapa kesehatan itu penting, maka kemudian kita harus memahami tentang data ini. Kalau kita lihat di sini, maka sebetulnya 2020-2030 itu menjadi suatu golden period yang sangat cantik, dependensi rasio 44 kurang lebih, dan kita ingat seperti Jepang katakanlah dulu tahun 1970 ya, tim 1950 ya, Jepang itu penduduknya mirip seperti Indonesia 2010, dan itulah puncak bonus ya. Sehingga 20 tahun kemudian, tahun 1970, Jepang itu ekonominya melejit dan menjadi keluar dari middle income trade dan kemudian menjadi 3 besar dunia ya. Nah inilah 20 tahun sejak bonus demografi, maka Jepang mengalami suatu lonjakan. Nah, negara-negara lain juga sama, seperti Singapura itu. Tahun 1970, Singapura juga mempunyai proporsi dependensi rasio penduduk yang bagus, dan 1991 maka keluarlah dari jebakan middle income trade. Begitu juga Hong Kong dan Korea ya, yang juga menyusul ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia ketika kita bisakah di tahun 2030, 2035 kita menyerupai negara-negara itu? Nah, itulah menurut saya hal yang penting sekali dikaitkan dengan kesehatan, kesiapan kualitas SDM, diorientasikan kepada human development index, human capital index ya. Dan ini yang menjadi momok ya, bahwa jangan sampailah kita itu kemudian growing old before growing rich. Saya kira ini jadi bagian-bagian yang perlu kita cegah bersama. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, sehingga di Kota Jakarta kebijakan untuk mencegah pengendalian penyakit yang untuk lansia saya kira penting, seperti hipertensi, kita kawal ketat, kita monitor. Nanti di sini ada Bu Kepala Dinas Kesehatan, mungkin nanti bisa menjelaskan juga. Dan di sini kita memantau terus-menerus seperti berapa yang bisa diperiksa, berapa yang terkontrol, berapa yang bisa terkendali tensinya, dan seterusnya. Ini penting sekali supaya nanti kualitas SDM kita menjadi baik. Dan memang meskipun agak berat, tetapi bonus demografi jilid 2 ketika tua tapi masih produktif sebetulnya juga memungkinkan meskipun peluangnya sangat kecil. Nah, jangan lupa kesehatan jiwa juga harus kita pantau terus di Kota Yogyakarta ini, dan juga hal-hal lain yang masih juga cukup mengganggu adalah seperti TBC, ini harus menjadi perhatian juga ya. Saya kira itu sebagai pengantar dari saya. Terima kasih Pak Hasto Wardoyo, Wali Kota Yogyakarta. Tepuk tangan untuk Pak Hasto. Iya, di sini sudah hadir Kepala Dinas. Menarik sekali tadi dari Pak Hasto. Ada yang tadi, wah, jangan prewedding yang di bus itu ya. Tapi yang itu cepet-cepet, dan kemudian lalu juga ada tadi stunting dan lain sebagainya. Dan itu tadi adalah pre-reading untuk tugas kuliah kita. Itu pre-readingnya. Jadi kurang lebih dengan peta seperti itu di level lokal Jogja, nanti bisa dibantu gitu ya, nanti Mas Oscar juga berhubungan dengan ini ya, dengan modal kependudukan seperti ini situasinya, lalu bagaimana aspek pertahanan, bagaimana link lolai ini dan lain sebagainya. Nah, sebelum itu kita kembali dulu, kita mengakar dulu sama Mas Lono sebelum menanggapi dari Pak Hasto. Sebenarnya apa yang penting untuk kita sadari tentang keindonesiaan kita, terutama dari sisi budaya, sehingga kita menjadi ya seperti sekarang ini. Gitu. Iya. Ini nggak apa-apa tuh untuk pensiunan pertanyaannya kayak gini. Oke, nggak apa, udah bisa. Ya kalau untuk keindonesiaan kita sebetulnya awalnya dari mana, apa dasarnya apa gitu ya. Memang kita punya kelompok-kelompok etnik yang berbeda gitu kan ya, yang punya nilai sistem budaya yang berbeda gitu, dan juga mata pencaharian yang berbeda. Jadi kalau tadi Pak Hasto bilang perkara stunting dan lain sebagainya gitu, itu juga kondisi-kondisi kulturalnya sebetulnya macam apa yang memungkinkan untuk itu, tapi juga kondisi-kondisi kultural yang mungkin apa yang sudah baik untuk bisa mengatasi itu macam apa.
misalnya perkara pola makan dan sebagainya. Ya, misalnya kalau kita bayangkan apa yang dimakan itu, kalau kaitan dengan stunting gitu ya, itu termasuk juga yang dengan lemak dan sebagainya. Tetapi pola makannya itu berubah kan. Misalnya kalau yang mangan ular, uret gitu kan, itu protein tinggi loh itu, ya kan. Tapi kemudian sekarang jadi tidak ada. Tapi sebetulnya itu secara kultur ada kan di masyarakat kita, praktik-praktik kultural seperti itu. Nah, kita perlu metani sebetulnya apa-apa saja yang secara kultural itu menjadi dasar-dasar itu. Itu secara kultural yang ada di macam-macam tempat itulah yang kemudian kita openi gitu. Itu Mas Gunto. Lalu dalam konteks apa namanya menyambung dari Pak Asto itu kan lokal gitu ya, untuk mengelola mengatasi situasi seperti itu dalam tradisi budaya kita itu, apakah penyelesaiannya pengelolaannya itu ya di lokal isu itu atau lokal daerah, atau kita melihatnya dengan global, kalau bahasanya itu apa think locally act. Oke, ya. Gini, Mas ya. punya pendapat itu. Gini, antara yang lokal-lokal itu dengan yang nasional atau bahkan global gitu ya. Ya, kadangkala kita itu seringkali lebih terpesona pada isu-isu global, kemudian diterjemahkan ke dalam lokal gitu kan. Jadi apa semboyannya yang sering kita dengar itu adalah think globally, act locally gitu ya. Nah, Gitu. Tapi kalau menurut saya itu kan artinya menerjemahkan pemikiran-pemikiran yang dari luar untuk kemudian dilakukan di kita gitu kan. Nah, menurut saya itu hubungan itu nggak begitu, tidak seharusnya seperti itu. Ya, sebaiknya kita berpikir kalau mau dari yang akar budaya kita masyarakat itu ya semboyannya dibalik gitu. Think locally but act globally. Nah, itu kaitan nanti sama Mas Oscar sebagainya. Bagaimana itu kaitan dengan bagaimana menyuarakan yang lokal itu lewat teknologi dan sebagainya. Tapi juga dalam perkara kondisi kita itu di Indonesia itu kan yang sangat dihargai, diketahui itu adalah biocultural diversity kan. Ya. Jadi keragaman budaya dan bio. Ya, jadi menurut saya itu yang harusnya kita kelola, kita berangkat dari sana, yang kemudian kita angkat, ya tidak harus pakai sesuatu yang seragam, ya. Nah itu yang menurut saya keberagaman itu terkait dengan tema kita, keberagaman kita itu ya kita angkat, kita pelihara gitu, itu Mas Gunto. ya. Lalu Mas Rono, kalau ada data-data seperti itu kan di satu sisi kan kadang-kadang kita merasa apa ya di situ harap maju, apa ya di harap dan lain sebagainya gitu ya. Tapi dalam studi Mas Lono Ya. ini sesuatu yang situasi yang baru. Harus kemudian bagaimana sebenarnya kita punya fondasi untuk keberlanjutan gitu ya, beradaptasi terhadap situasi kayak tadi stunting dan kependudukan dan lain sebagainya itu. Ya, yang bedanya, menurut saya memang tidak harus kemudian kita menerima begitu saja yang tradisi berlanjut sekarang itu enggak. Tapi yang diperlukan itu adalah justru sekarang itu kita mempelajari juga dengan cara-cara yang baru terhadap tradisi-tradisi kita, gitu kan. Entah itu yang namanya tadi perkara keanekaragaman hayati dan keanekaragaman cara makan kita atau makanannya bahannya apa gitu. Tapi dipelajari misalnya itu secara ilmu nutrisi misalnya gitu. Nah dulu kan nggak ada kalau seperti itu. Ya makan uret ya makan ulat gitu ya makan gitu aja gitu kan. Kemudian makan sagu ya sagu gitu saja. Ini so urip ya. Nah, iso urip, yang penting urip gitu kan. Nah, tapi enggak, sekarang dengan cara-cara modern itu dengan tujuan-tujuan yang mau bukan melulu untuk urip gitu. Nah, itu bisa kita pelajari dengan cara yang modern gitu. Gitu, Mas. Ya.
Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Mas Lono. Ya, ini sebagai provokasinya tadi itu ya tidak harus modern, tidak harus begitu gitu ya. Oke, Mas Pius, boleh dilanjutkan Mas Pius. Melanjutkan Mas Lono, melanjutkan tadi Pak Hasto sebagai eh, kepala daerah gitu ya. Sebagai kepala daerah, beliau memaparkan sebagian dari apa yang dipikirkan, dikerjakan dan lain sebagainya. Pembacaan dari sisi administrasi publik, pembacaan dari sisi pengelolaan eh, pemerintahan negara itu seperti apa? Tidak hanya bahasa ya, tapi apa yang bisa disampaikan, Mas Bis? Iya, terima kasih. Mungkin saya pikir kita juga untuk saat ini ya kebetulan ya, eh, tentu saja situasi saat ini menjadi sebuah keprihatinan kita semua ya. Saya pikir apa namanya, tentu saja dalam perbincangan kita ini kalau saya juga ingin menyadarkan kita, saya pikir kita semua sadar ya, bahwa saat ini kita sedang berada dalam kondisi yang sangat tidak enak kan ya. Itu saya pikir apa namanya kesadaran kita bersama saat ini, keprihatinan kita dan tentu saja concern kita bersama sebagai alumni yang memang katakanlah bukan dicekoi ya, tapi memang di frame dalam sebuah nilai bahwa kita itu toleransi kita itu harus kuat ya, kepedulian kita terhadap situasi saat ini dan situasi di sekitar kita. Saya pikir kondisi saat ini memang menjadi kondisi yang sedang memprihatinkan untuk kita. Itu yang pertama yang saya sampaikan sehingga kita sadar dalam konteks apa kita berada saat ini gitu ya. Saya ingin melanjutkan yang disampaikan oleh Mas Lono tadi ya. Bagaimana pijakan kita pada level mungkin lokal ya Mas Lono ya. Kemudian kita juga berpikir pada level yang global atau mungkin juga sebaliknya saya juga bisa menerima dua-duanya Mas Lono. Saya ingat ketika ya kami waktu itu studi di Jerman, Profesor Raymond Sedelman, promotor saya mengatakan, kenapa teorimu barat semua? Ketika kami menulis hal-hal yang terkait dengan isu-isu demokratisasi ya, kamu nggak punya gitu ya, kasarnya gitu ya. Cobalah dieksplor. Ya saya juga sadar juga sih bahwa apa namanya values nilai-nilai yang terkait dengan isu-isu lokal yang terkait dengan isu demokrasi itu juga sangat ada di Indonesia sehingga bahkan Profesor saya mengingatkan hal itu seperti yang disampaikan oleh Mas Lono tadi ya. Cobalah kamu berpijak dan mendapatkan katakanlah makna values di mana kamu berpijak. Saya yakin pasti ada. Saya juga oh ya, oke. Makanya pandangan-pandangan yang muncul dari katakanlah di Indonesia sendiri waktu itu juga kami eksplor ya. Terus ya pemikiran-pemikiran Bung Hatta ya. Itu saya pikir Soekarno tentu saja itu menjadi pijakan kita. Meskipun kemudian kita dapatkan bagaimana kita komparasikan dengan situasi yang ada di luar, katakanlah demokratisasi dan lain sebagainya saat itu. Dan itu kemudian saya yang selalu mengkontekstualisasikan dalam situasi saat ini gitu ya. Itu yang apakah ada yang salah gitu ya saat ini. Situasi saat ini sebelum nanti kami merespon yang apa disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi ya. Kenapa kita tadi isu keberagaman tadi ya, kebinekaan ya. Ya keberagaman saya pikir tidak hanya sebuah fakta yang memang kita bangga ya dengan keanekaragaman yang kita miliki ya. Nggak ada di tempat lain sepertinya. Dari ujung barat sampai timur ya itu luar biasa. Tapi satu hal yang mungkin kita perlu sadari ya, bahwa kita itu ya rawan pecah ya. Kesadaran bahwa kita itu sangat rentan, fragile, perpecahan itu bisa Bandung ya. kapanpun bisa terjadi ya. Satu sisi sehingga kebinekaan keragaman tidak ya memang bangga ya punya kekayaan Kalau seperti Zoom itu sama Meet beda ya, Bro? ada yang bocor. Bahwa kita jaga ini situasinya, kekayaan ini.
Kalau kita tidak hati-hati, bubar kita kan. Kira-kira kan seperti itu. Ya. Itu yang mestinya kita jaga. Dan saya selalu mengatakan demikian. Dalam banyak hal, wajah real Indonesia itu kesenjangan. Di samping kekayaan tadi itu ya. Tapi realitas yang tidak bisa kita pungkiri sampai saat ini adalah kesenjangan. Itu wajah real kita yang harus sadari. Jadi itu membuat situasi-situasi gampang untuk bisa dimainkan oleh kepentingan penguasa. Saya tidak mengatakan pemimpin ya, penguasa. Penguasa yang seperti apa? Yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Saya pikir alumni Debri itu tidak seperti itu. Kalau begitu alumni Debri itu hanya berpikir tentang dirinya sendiri, bubar kita. Jadi itu yang terjadi sebenarnya. Keindonesiaan kita saat itu tuh rentannya ada di situ. Bahasanya orang itu selfish ya, bahasa kasar sebenarnya itu selfish. Penguasa yang selfish, apapun akan dilakukan. Dan itu membuat keragaman tadi menjadi sebuah bencana. Itu Mas, itu kegeraman saya kalau untuk refleksi diri ya. Ya saya geram itu sendiri saja, tapi kalau di sini kan enak ngomong-ngomong bergeram-geram ya. Tapi itu situasinya kalau menurut saya. Sehingga tadi saya tambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi menjadi suatu hal yang sangat penting ya. Kesehatan masyarakat, tapi kemudian tadi ada ujungnya adalah mental health, kesehatan mental. Mental yang dibangun tidak hanya semata-mata dari gizi, tadi sudah singgung-singgung dengan Mas Henry ya. Ya gizi memang menjadi suatu hal yang faktor utama ya. Nah, gizi ini memang karbo terus ya mengawai lemu neng uteke. Mungkin ya, tapi banyak hal yang bisa kemudian membuat kesehatan mental itu. Nah, mentalitas kita itu yang dalam banyak hal, terutama mentalitas para, tidak semua tentu saja ya, itu yang perlu ditransformasikan. Bagaimana mental yang kemudian betul-betul peduli pada situasi kesenjangan ini ya. Sekarang sih apa yang terjadi saat ini, demonstrasi besar-besaran, bakar sana, bakar sini, tentu saja juga saya tidak happy dengan itu ya. Ya. Merusak itu memang saya juga tidak happy ya. Kalau saya belajar soal demokrasi, this is not democracy, itu sudah bukan ya. Tapi itu akibat-akibat yang terjadi situasi di mana yang saya sampaikan ya. Kesenjangan, keragaman yang berada dalam keragaman yang berada dalam situasi kesenjangan yang berkepanjangan dan kemudian dimanfaatkan oleh tadi selfish tadi ya. Itu yang kemudian merusak, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota pada bagian akhir tadi saya melihat ya, mental health kita menjadi tidak cerdas, tidak peduli dan tidak berempati. Ya. Itu dulu Mas. Mas Pius, pertanyaan saya itu, apakah ada alternatif baik itu yang berbeda dari demokrasi atau ada kayak apa namanya ditambah-tambah dan lain sebagainya berkaitan dengan situasi kita itu beragam, aspirasinya beragam. Lalu kita sempat sangat apa namanya sudah menghidupi otonomi gitu ya, otonomi daerah, otonomi dan lain sebagainya. Kemudian sekarang kalau saya membaca pemerintahan sekarang itu kan mencoba untuk terpusat gitu ya, terkendali, sehingga di sini tidak tampak. Yang tampaknya lalu nanti bisa disambung Mas Enu ya, perspektif lebih efektif kan kalau jalurnya begitu. Nah, artinya demokrasi di Indonesia itu kan ada dalam dialektika ini ya, lagi tawar menawar lah ya. Apakah nanti ya, apakah kita bisa dengan kebinekaan betul-betul atau demokrasi yang seperti ini, atau ada perspektif baru Mas di administrasi publik? Ya, saya ingin mengatakan dulu ya, apa yang saya katakan belum tentu benar Mas ya. Itu dulu lah, supaya ini juga apa namanya upaya bagian bahwa saya juga ingin memberikan ruang pada
teman lain yang mungkin dan sangat mungkin itu benar juga itu ya. Seperti ini kira-kira. Artinya saya selalu mengatakan jangan ikutin dulu omongan saya. Belum tentu benar loh ini. Tapi sikap itu agak susah. Orang cenderung mengatakan ikuti omongan saya. Apalagi punya power. Itu yang. Tapi adakah, ya, maka ngomong bahasanya bahasa alternatif ya. Adakah ruang yang Anda berikan bagi pihak lain untuk mengatakan sesuatu bahwa yang dikatakan itu juga itu benar loh. Maka kalau tidak tadi mengatakan sebuah otonomi, artinya saya memberikan ruang pada Mas Kunto, Mas Henu dan lain sebagainya, ada kebenaran juga pada pihak lain. Yang terjadi adalah ketika tadi bahasa demokrasi kemudian diartikan sebagai ya sebenarnya tetap saja ada katakanlah relasi-relasi power and powerless ya, pasti ada. Tapi bagaimana yang powerful itu juga memberikan ruang pada the powerless itu untuk mengekspresikan, katakanlah didengarkan ya. Itu mestinya untuk mengatakan posisi orang yang punya kekuasaan dan kemudian memimpin. Saya sering membedakan berkuasa dan memimpin itu, saya sering membedakan itu. Oh kamu pemimpin, oh ya bagus. Tapi kamu hanya penguasa kayaknya. Meskipun dalam konteks demokrasi itu juga ada relasi kekuasaan ya. Tapi kamu mimpin nggak sih ini? Ya kemudian kan dalam bahasa kita kalau mimpin itu ya sebenarnya service. The ultimate position ketika memimpin kan service. Nah, dalam konteks inilah di sini adalah kekuasaan, kepemimpinan kemudian lebih banyak diartikan sebagai upaya untuk bisa menguasai sumber-sumber, peluang-peluang, kesempatan-kesempatan, bahkan peluang untuk merusak regulasi-regulasi dan lain sebagainya, tatanan-tatanan yang sudah ada untuk kepentingan sendiri. Maka bangunan demokrasi dan otonomi itu pun kemudian ditempatkan dalam konteks apakah saya juga bisa menguasai sumber-sumber di katakanlah untuk mereka yang bahasanya saya kuasai. Oke. Terima kasih tepuk tangan untuk Mas Pius ini. Mas Yenu lanjutkan ya Mas ya. Nah, ini pertanyaannya dari perspektif pertahanan itu bagaimana dengan situasi tadi, situasi yang disampaikan oleh Pak Hasto gitu ya, sekarang apa namanya, stunting, terus mental health dan sebagainya, lalu tadi basic ya dari negara kita itu manusianya dan lain sebagainya yang disampaikan oleh Mas Lono. Di sisi lain sekarang ada topik baru tentang geopolitik dan lain sebagainya. Itu dari perspektif pertahanan melihat, mengomentari ini apa tawarannya Mas itu? Ya. Nah, terima kasih. Jadi yang pertama Pak Hasto tadi berbicara tentang Boleh lebih dekat Mas. stunting, Ya. kemudian kesehatan masyarakat ya. Kemudian kalau tadi Mas Lono ya tentang bagaimana itu budayanya, bagaimana antropologi ya terkait. Kalau Mas Pius tadi karena di ilmu politiknya Pak ya, berbicara tentang demokrasi, kekuasaan dan pemimpin. Ya memang kalau pernah saya baca, saya dengar itu bahwa ya antara kekuasaan dan pemimpin ini memang ya ini sangat-sangat ya satu mata uang ya pemimpin kekuasaan. Nah, itu tinggal pengelolaannya gimana ini. Nanti kalau kekuasaan absolut ya itu tadi celaka tadi kan. Pemimpin pasti punya kuasa ya. Ya kalau mau berkuasa harus jadi pemimpin. Ya memang dua itu yang oke, saya nggak bisa melanjutkan. Tapi intinya kalau dikaitkan dengan geopolitik ya, pertahanan, ya kalau kita berbicara, nanti larinya kepada kaitannya dengan Mas Hasto tadi ya, Pak Hasto tadi ya. Ya kalau kita berbicara geopolitik kan bagaimana kita berpolitik luar ya. Artinya politik luar negeri kita bagaimana,
menyikapi situasi global yang terjadi ya. Kalau pemerintah saat ini, kalau saya lihat ya sesuai dengan platformnya bebas aktif non-blok ya, sehingga berupaya untuk keluar itu juga harus lebih banyak komunikasi, koordinasi, kolaborasi dengan semuanya. Saya sempat agak pertama kan mungkin kita akan bertanya, loh kok ke Rusia? Nah, nggak pernah kan sebelumnya itu mau ke Rusia itu kayaknya pintunya tertutup itu. Kemarin ke Rusia, saya juga heran, wah hebat juga ini. Kok baru kali ini ya? Kadang-kadang kan kita sudah anggap ya agak miring lah ke sana. Oh itu. Terus mungkin ke Turki, kemudian ke Timur Tengah dan bahkan melobi ke Amerika soal pajak kan. Artinya bahwa politik luar negeri yang pemerintah saat ini susun ini adalah satu bagian dari suatu penyiapan pertahanan saja juga ya, pertahanan juga dalam arti bahwa pertahanan kita yang defensif aktif artinya bertahan tapi aktif. Kita keluar pun kita bangun dengan mengkolaborasikan dengan bergaul dengan semuanya dengan baik. Artinya satu musuh itu terlalu banyak kan sering dikatakan. 1000 kawan terlalu sedikit. Jadi memperbanyak rekan. Ya, oh ya benar juga ya. Jadi jangan kita cari musuh. Nah itu kan supaya Pak, supaya kita dianggap rata, supaya kita setara dan kita akhirnya dihormati. Dihormati secara ini kan politik luar negeri kan. Nah, ke dalamnya tentunya juga harus perkuat juga. Nah, kalau berbicara tadi peta geopolitik ya, nanti larinya kepada kedaulatan. Kalau pertahanan ya, saya berbicara pertahanan tidak lepas dari kedaulatan. Kedaulatan itu apa sih? Ya, kedaulatan itu ya itulah suatu yang kita miliki yang harus kita pertahankan. Penting pertahanan ini karena secara ya filosofi bahwa seluruh makhluk hidup harus memiliki sifat bertahan. Kenapa bertahan? Kok nggak menyerang? Oh nanti dulu menyerang itu yang bagaimana? Bertahan dulu. Sekarang begini. Ya kalau kita manusia atau ya semuanya lah. Tatkala ada gangguan pasti dia akan bertahan. Contohnya misalnya sekarang kalau misalnya siput itu. Kalau kan diganggu kan langsung dia menutup. Bertahan. Itu bertahan itu. Kita kena hujan pakai jas hujan. Bertahan, berlindung itu. Kita masuk atau di bawah atap itu berlindung. Artinya itu satu bentuk pertahanan juga. Nah, kalau kita itu pertahanan kita pertahanan berarti kita juga harus menyusun pertahanan dari apa? Dari ancaman, dari gangguan, dari yang kira-kira akan menyerang kita. Nah, soal kita itu nanti mau menyerang dulu kan tidak ada istilahnya nggak ada masalah kok kita langsung nyerang orang. Lah kan celaka kita. Pasti ada indikasi, ada intelijen yang dulu main dulu. Ya kita kalau mau istilahnya begini, sebelum kita diserang kita nyerang kan, istilahnya akan sudah diteliti dulu. Diplomasinya main, kemudian intelijennya main, oh dia yang mau menyerang dalam konteks tadi kan menyerang. Nah baru kita hantam dulu misalnya kan, tapi kan tidak ada yang ujuk-ujuk kita nggak ada apa-apa kita serang orang lah celaka kita nanti ya. Jadi bertahan itu memang ya intinya ya dari ancaman maka kita harus memiliki pertahanan kedaulatan supaya terlindungi. Pertahanan kalau di undang-undang jelas ya. Kemudian undang-undang nomor 3 undang dasar ya, undang-undang nomor 3 berbicara tentang seluruh warga negara wajib dalam menjaga melindungi kedaulatan, melindungi keutuhan wilayah dan kesejahteraan keselamatan bangsa. Itu diundang-undangkan itu. Artinya semuanya harus wajib, namanya aja wajib undang-undang, diundang-undangkan kan. Nah, kalau berbicara pertahanan ya memang kita semua harus mau bukan mau wajib. Nah, dalam bertahan ini kalau tadi kembali ke kaitannya dengan stunting manusianya, kehidupan masyarakat sehat. Nah, kalau kaitannya kalau saya lihat ya semuanya kan kembali kepada manusia insan pertahanan ya. Ya harus sehat,
harus cerdas, harus pinter, harus punya jiwa kesatuan, persatuan untuk menjaga kedaulatan kita. Nah, tadi dibangun sumber daya manusianya yang dibangun masyarakat yang sehat, ya. Kemudian dari mulai pre-wedding tadi ya, disiapkan dulu supaya cerdas. Tapi ingat bahwa cerdas itu tadi ya, Pak Pius tadi, cerdas tidak hanya ininya toh ya, tapi mentalnya juga tadi Pak Lono. Mental harus dibangun juga, spiritual harus dibangun juga. Jadi jangan ininya toh saja. Nanti kalau ininya toh pinter-pinter minterin kan celaka. Pinter tapi minterin orang kan payah itu. Tapi pinter dalam arti cerdas di intelektual, cerdas di mental, dan juga spiritual. Saya pikir itu kaitannya dengan penting tadi penyiapan manusia-manusia yang ke depan yang harus kuat ya, punya karakter. Nah, kalau insan pertahanan yang berkarakter, tentunya kedaulatannya juga akan kuat juga kita. Ya, baik. Dalam sisi militer, sisi non militer pun punya kedaulatan. Ya. Saya kira itu. Ya. Oke, terima kasih Mas Heru. Pertanyaan lanjutannya itu gini, Mas. Kalau bahasa saya, penangkapan saya, pertahanan itu kan biasanya dipersepsikan urusannya dengan keluar gitu ya. Karena keluar Oh iya, sesuatu musuh dan lain sebagainya itu kan di luar. Iya. Sementara situasi sekarang ini ya, gojekannya itu kan kita ada dalam pertarungan dengan diri sendiri gitu. Ya. Bertahan urip dari lapar. Ya. Bertahan urip karena tidak ada pekerjaan. Iya. Termasuk sekarang secara mental itu pertahanan terhadap diri sendiri berkaitan dengan mudah marah. Nah, itu kan nanti nyambungnya. Yeah. Ini nyambungnya dengan teknologi. Betul. Artinya dengan teknologi depan itu kan akan seperti apa gitu ya wajah kita. Nah, bagaimana dengan di pertahanan itu melihat aspek ini, terus cakupannya sekarang itu sudah tidak sekedar yang tadi yang keluar dan sebagainya, tapi begitu kompleks. Itu yang dilihat bagaimana, terus yang perlu disiapkan itu apa, yang jenengan ajarkan apa. Ya, oke. Hapus. Baik. Jadi kalau kita tarik ke dalam ya pertahanan diri sendiri ya tadi ya, pertahanan diri sendiri. Ya sama. Saya pikir kalau kita pribadi ya, kalau selain pinter ya, saya setuju ya. Memang anak-anak atau anak muda, rekan-rekan harus pinter gitu ya. Tapi mental juga harus dibangun, karakter ya. Jadi kalau ada bagaimana mental, bagaimana spiritual, itu yang harus dibangun. Makanya kadang kan pembangunan mental ya. Jadi bukan pinter doang ya mental. Saya pikir kalau masalah pendidikan karakter itu adalah di semua lini bisa ya. Artinya yang mungkin dalam bidang yang terkait ideologi mungkin bagiannya siapa. Yang harus membangun juga dong. Kalau di sektor non militer ya ini ya. Kemudian di bidang politik ya bagiannya siapa. Di bidang ekonomi bagiannya siapa. Ya dibangun dong. Selain dia mencerdaskan si ya sumber daya manusia yang ada di situ, juga dibangunlah karakternya, yang dibangunlah spiritualnya, ya supaya ya sedikit banyak bahwa tadi penyakit-penyakit yang kadang menjadi suka marah, ya apalagi kembali lagi kepada anak-anak muda yang mungkin kurang dalam pembinaan karakter, pembinaan spiritual, ya akhirnya ya suka marah, tawuran antar kampung ya, ngawur-ngawuran ya, itu dalam notabene ya mungkin ya sementara itu dia kurang dalam dibangun karakternya, dibangun spiritualnya mungkin nggak tersentuh lah. Oleh siapa? Ya kan kita tahu siapa, ya lingkungannya, ya keluarganya, ya selain dia di pendidikannya di sekolah. Itu yang satu, itu ya harus kontribusi untuk membangun itu. Di camp kan ya. Bahkan di JB Mas ya. Di camp kan sekolah karakter. Nah, terserah bidang masing-masing main di situ. Ya, karena ini mumpung spiritnya gitu ya, bagi para sahabat sekalian, mulai tanggal 2 itu Brito buka pendaftaran. Oh gitu.
khusus cowok. Oh, Mulai tanggal 2. mempertahankan kecowokannya ya. Nah, silakan, Oh. silakan daftar. Oke, gitu ya. oke. Masih ada waktu untuk berubah kelamin. Nah, tapi yang juga yang menarik nanti dihubungkan Iya, iya. ada Oke. ada banyak hal yang baru berkaitan dengan ada ekstrakurikuler dan minat tentang coding, AI Iya. dan lain sebagainya itu Iya. sangat dibuka. Sekaligus, nah kalau di Brito hebatnya Hmm. ada Gongsoku Kilo. Iya, Gongsoku Kilo itu anak-anak di Brito itu juga selain Ya. teknologi dan gamel. Betul, Ya, betul. bahkan sekarang sudah melayani ke gereja-gereja untuk Mm-mm. ini gamelannya gitu Ya. ya. Itu ada Mas Redian alumninya. Mm-mm. Ono sing aliran alon. Betul. Wes pokoknya Mbak Arab tuh ada jak tawuran ini gini Mas Ya, Redian. ya, ya. Unjuk ya. Nah, itu itu yang menarik itu. Tanggal 2 September ya ini ya. Nah, Nah, kita alumni kan yang membantu ya. sekolah untuk Oke, mempromosikan nanti sekalian. di webnya DPR boleh cantumkan. Anu. Oke, baik. Terima kasih Mas Enu. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan untuk Mas Enu. Nah, sebelum Mas Oscar melanjutkan, saya itu penasaran dengan isi kepalanya Mas Oscar, entah sebagai arsitek transformasi digital ya. Itu kalau mendapatkan informasi seperti ini, itu yang dipikirkan apa? Terus mengklaster-klasternya sampai nanti kemudian ini solusinya begini. Nah, itu saya mau dibuka rahasia-nya. Yang dicatat itu apa nih ngono-ngono gitu. Jadi matur nuwun Mas Guntur pertanyaannya. Jadi tadi saya dengar ini menarik banget. Jadi ini pas banget. Sedikit intermezzo agenda saya. Jadi saya tadi kemarin siang saya ketemu Bapak Halun. Bapak Halun sebelum ketemu saya dia ketemu ke pemakamannya Gojek apa ya Mas Yam. Jadi bajunya sama. Kalau lihat postingan saya, terus sorenya saya ke Senayan. Itu tempatnya demo kemarin kan di depan kantor Kris. Selesai naik kereta tadi pagi buka acara malam ini, besok malam saya udah terbang lagi ke Shanghai. Saya Senin ngisi acara besok Senin. Jadi peta geopolitik tadi saya bisa ketika bicara Rusia, kebetulan saya juga dekat dengan teman-teman Rusia. Barusan bulan lalu saya 2 minggu di Rusia. Jadi merasakan betul lah apa namanya teknologi di sana seperti apa. Saya sana nggak punya kartu kredit waktu itu. Baru 2 minggu depan saya ke Rusia lagi. Habis dari Shanghai, besok saya tanggal 15 ada di Rusia di BRICS Forum. Jadi menariknya juga di negara-negara itu saya sama. Jadi sebagai anak muda teknologi, ketika di sana banyaknya orang-orang senior bacanya bahasnya yo konseptual level gitu kan. Kalau saya memang tipenya prak. Nah, Jadi memang saya bawa suasananya ini kok Mas. Saya suasana praktis terus. oke. Jadi suasana praktis yang relate lah istilahnya dengan kehidupan ini. Nah, ono masalah ki piye solusinya langsung gitu. Jadi langsung konseptualnya tapi langsung ke praktisnya. Nah, itu mungkin nanti jawaban-jawaban selanjutnya seperti itu. Kalau dari obrolan tadi itu apa sih secara praktis yang jadi ini aja. Jadi sebenarnya kalau saya lihat sekarang ya, yang paling menarik itu adalah masih perlu nggak sih penalaran manusia ini gitu. Weh, sini. Kalau penalaran AI lebih bagus, apakah kita masih perlu nalar manusia untuk membuat kebijakan? Jadi itu poinnya kayak gitu. Jadi contohnya ya di kelas. Sekarang mana aku siswa baru di Brito diundang juga, barusan sebulan yang lalu. Kalau di kelas ada anak di Brito tanya ke gurunya, ya toh? Gurunya jelaskan, misalnya gurunya jelaskan apa sejarah, apa jelaskan kimia, ya toh? Kimia bla 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 bla. Siswanya ngecek ke AI. Pak, kalau kok penjelasanmu sama AI beda, jawabannya di AI lebih bagus. Si dosennya, si gurunya bakal ngomong. Pertanyaanku, ketika ada siswanya di kelas Debrito, main sama pertanyaanku, protes. Penjelasan AI-nya lebih bagus dibanding penjelasan guru Debrito. Guru Debrito itu kudu ngapa? Enggak. Kudu nyanggah. Apa bilang, yaudah kamu ikut AI. Kalau aku nyaranin, kamu ikut AI. Guru terbatas. AI selalu belajar. Datanya selalu baru. Ketika misalnya guru mengajarkan sesuatu, misalnya contohnya nih, kalau saya bilang bicara di IT misalnya, untuk membasmi virus, itu harus pakai antivirus A misalnya. Ternyata virusnya berkembang lebih jauh.
Kalau pakai antivirus A, pasti kena virus. Caranya gimana? Harus pakai quantum computing misalnya. Dan itu nggak diajarkan guru. Kita ngikut mana? Kalau kita ikut guru yang di kelas, kita kena virus. Tapi kalau kita ikutin AI pakai quantum, kita nggak kena virus. Contohnya seperti itu, relate-nya seperti itu. Nah, ini jadi penalaran manusia dalam pembuatan kebijakan itu perlu atau enggak? Kalau di kebijakan, makanya ini filosofi ini pernah saya bawa di DPR tahun 2018. Saya waktu itu diundang juga di Komisi 8 waktu itu tentang pengentasan kemiskinan. Saya bilang, waktu itu masalahnya adalah saya bilang bantuan sosial itu ada potensi hampir puluhan juta datanya itu nggak akurat. Nggak percaya. Ini big data, analisa saya semua. Kalau dipanggil aku DPR di Komisi 8. Itu kayaknya pembicara paling enom. Umur. Jadi nggak percaya. Ya kalau pembuatan kebijakan masih pakai asumsi ya nggak bakal bisa ketahuan. Tak tunjukin datanya semua, analisanya semua keluar. Akhirnya di 2021 pas COVID lagi datanya ditidurkan. Jadi datanya dihapus. Baru ketahuan pas COVID. Baru dengar. Itu contoh. Jadi filosofi dasarnya tadi pendengar Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, apa kita takut pemerintahan ya? Kita balik lagi, kebijakan sekarang itu apakah masih perlu manusia untuk mikirin kebijakannya? Nah, contoh yang mungkin ya, aku minta bantuan jawab misalnya. Tolong dong cariin korelasi antara harga IHSG dengan pengaruh stunting di masyarakat. Oh, kalau saya jawabnya baik-baik saja. Itu yang unik. Secara langsung, IHSG indeks harga saham gabungan dan angka stunting di masyarakat memang dua hal yang nggak berhubungan langsung. Tapi kalau kita pikir lebih luas, ada benang merahnya. Misalnya kalau IHSG stabil dan ekonomi tumbuh, pemerintah dan sektor swasta mungkin lebih leluasa mendanai program kesehatan termasuk penanganan gizi. Jadi dalam jangka panjang, ekonomi yang kuat bisa membantu mengurangi angka stunting. Tapi ya ini hubungan yang lebih tidak langsung dan banyak faktor lain yang berperan. Jadi santai aja, nggak ada hubungan langsung yang ajaib kok. Tera 161 edisi 51 besok narasumbernya AI aja. Wis ngono ki aku ngene iki wae. Ini contohnya, Iya. kan Dewi nyandak toh. Kita nggak nyandak toh hubungan IHSG sama stunting. Nyandak nggak? Aku yakin di ruangan ini nggak ada yang nyandak termasuk aku. Ya caranya gimana? Tanya AI. AI dibilangnya ada hubungannya sama sektor industri kesehatan lebih banyak mendanai. Kalau harga saham industri kesehatan turun, dia nggak akan bisa support untuk program-program stunting. Nah itu contohnya. Jadi apa namanya? Perlu nggak sih kalau pembuatan kebijakan sekarang ini memerlukan manusia? Maksudnya penalaran manusia apa? Kalau misalnya AI bisa menalarkan lebih bagus, ya kita gunakan AI. Dua pertanyaan. Kan ada sekarang trennya ada deepfake dan lain-lain sebagainya gitu ya. Kalau nggak kritis kan bahaya. Yang kedua, melanjutkan Mas Oscar. Perlukah penalaran manusia? Pertanyaan berikutnya. Masih perlukah memperlakukan warga negara sebagai manusia? Wah, filosofi ini abot banget ya. Oke ya. Aku selalu berusaha menjawab dengan praktis mungkin ya. Ini tantanganku ini soalnya. Memperlakukan warga negara sebagai manusia, secara manusiawi. Nah ini dimanusiakan. Malah dengan adanya AI kita akan menjadi lebih manusia. Contohnya, kayak aku misalnya membuat dokumen dulu ya. Sebelum ada AI, aku membuat dokumen tuh bisa butuh waktu 5 jam. Iya toh? AI, aku bisa membuat dokumen paling 1 jam. 4 jamnya ngapain? Dolanan sama anak. Itu hal yang sangat manusiawi dan lebih manusia. Sebelum waktuku habis di depan komputer menelengi cari data itu kan kesel banget. Sekarang waktuku 1 jam buat di depan komputer dibantu AI semua, 4 jam apa? Dolanan sama anak, ngopi, ringan gitu kan. Itu contoh bagaimana teknologi itu membuat kita bisa lebih memaknai hal apa saja nggak bisa tergantikan teknologi, waktu kita lebih banyak di situ. Nah, tapi kalau pertanyaan di negara ya,
Nah, negara ini berat. Kalau kita bicara negara memanusiakan orang-orang pastinya itu harus ya. Tapi kan kalau kita relate dengan teknologi sekarang, ya tadi itu masalah bagaimana pembuatan kebijakan, bagaimana negara ini mulai mulai ada dua hal sebenarnya praktisnya dua. Adopsi ketika negara lebih banyak menggunakan teknologi, lebih misalnya ya kita nggak akan banyak-banyak ya isu deh di masyarakat. Yakin kalau semua kebijakan kita udah berbasis AI gitu. Jadi kita negara akan lebih manusianya ketika semua kebijakan itu dibuat secara akurat. Aku pernah buat artikel namanya akurasi kebijakan. Ketika negara bisa membuat kebijakan lebih akurat berdasarkan data, berdasarkan evidence, yakin deh semua itu bisa dikurangi mitigasi terkait dengan berbagai macam resiko itu. Makatan mas. Demokrasi pemerintahnya dibayangkan digerakkan, ya pemerintahnya AI sendiri, bukan berbasis AI lagi. AI yang penting pelayanannya manusiawi. Mas Bis boleh menanggapi. Mas, sebagai manusia Indonesia, kalau yang penting pelayanannya manusiawi, perkara yang melayani itu AI, nggak apa-apa. Nggak demokrasi, nggak apa-apa. Tapi yang penting, ya sebagai manusia terlayani. Iya. Kita harus lihat juga ya, ada sebenarnya nggak serta-merta seperti itu ya. Nggak serta-merta seperti itu. Soalnya ada satu lagi use case yang paling krusial, yang paling ini juga di salah satu bahan penelitian ethical AI. Jadi kalau kita nggak wise juga, Bapak Ibu sekalian pernah nonton film Terminator? Terminator itu kesimpulannya dibuat AI apa? Supaya dunia ini bisa umur lebih panjang, setengah manusia harus dikurangi. Logika AI sederhana banget. Kalau kita ingin dunia lebih panjang, bukan lihat manusianya ya. Dunia ini umurnya lebih panjang, global warming kurang, nggak banyakkan konflik, setengah orang harus dikurangi. AI yang mikirin. Tapi kan itu nggak humanis ya. Nah makanya, runtut lagi, aku termasuk di tim yang perumus untuk perpres yang akan muncul ya, bentar lagi perpres AI. Etika terdasar dari AI itu apa? Kemanusiaan. Hampir semua dokumen mapping, aku dan tim mapping, semua dokumen itu secara nggak sadar menuliskan kemanusiaan itu nilai pertama. Ngerilit lagi, nilai AI itu relevan dengan apa? Ternyata nilai Pancasila diurutkan dengan kami temukan juga. Urutan yang paling penting secara Pancasila, mungkin Bapak Ibu nggak sadar juga, ketuhanan ya. Tapi habis ketuhanan yang kedua itu apa? Manusia. Dan itu juga sama nilai yang sama di AI juga. Jadi aku sangat surprise lah. Founding father Pancasila itu benar-benar sangat inline dengan AI sekarang. Ketika menempatkan kemanusiaan itu poin yang paling utama di atas. Yang akhirnya sangat relate dengan AI sekarang. Kapan-kapan mampir ke Girisonta, nemui Bapak Kardinal, beliau sedang menulis naskah secara kritis, mengusulkan supaya kemanusiaan itu yang menjadi yang pertama. Serius Bapak Kardinal Ilis. Iya, jadi kalau ketuhanan itu kemarin sampai sekarang otak aku nggak nyampe ketuhanan dengan AI. Jadinya kita menggabungkan ketuhanan dan kemanusiaan itu jadi satu komponen di dalam etika AI. Karena untuk nilai ketuhanan nggak nyanda otak aku. Tapi moga-moga ada teman-teman bisa nyanda hubungan ketuhanan dengan AI itu bagus banget. Aku bisa. Mas Lono mau menanggapi yang ini tadi. Kemanusiaan, demokrasi. Enggak, saya pengen ngomong menanggapi perkara kondisi sekarang dengan tadi Mas Oscar tadi bicara mengenai dengan AI dan sebagainya. Nah, dan yang terakhir perkara bahwa itu bisa membantu, gitu kan? Tapi ada perkara ethical, ya kan? Ada perkara wisdom, ya. Itu harus digunakan secara wise. Dengan kasus tadi, kalau dalam pengajaran kayak apa, guru gimana? Itu memang harus berubah. Perubahannya adalah peran guru atau peran itu adalah sekarang mengantar pada wisdom tadi. Ya, itu satu. Karena apa? Karena memang AI itu semua berdasarkan data. Tapi apa yang dianggap sebagai data? Gitu kan? Apakah itu juga perkara-perkara perasaan kita? Ya kan?
Itu loh, itu problemnya. Data perasaan. Iya kan? Jadi kalau memang itu berdasarkan data, ya itu kemudian ada datanya begini, sehingga keputusannya bisa tadi kayak Terminator gitu kan? Itu solusinya seperti itu. Tapi apakah itu wise? Nah, data wise ini apa ini? Gitu kan? Memang kemudian kita bisa mengatakan pakai prompter gitu ya. Ngajari ngeprompt itu. Itu tetap manusia kan? Ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, tadi Mas Oscar bicara mengenai waktu. Itu makin gini. Tapi sebentar. Manusia itu hidup itu dengan meresapi itu perlu waktu. Semakin kita flash, cepet gitu, itu value tadi nggak bisa masuk. Ya. Sehingga ada apa ya? Ada pilah-pilah tertentu yang memang kita perlukan antara untuk kita memerlukan waktu untuk meresapi dengan katakanlah efisiensi. Itu imbangannya itu sangat-sangat diperlukan seperti itu. Sebab kalau enggak nanti kita jadi yang flip gitu, tep gitu, ini nggak pernah bisa merasakan. Nah itu dan urusan dengan itu sebetulnya juga yang diupayakan juga tadi Mas Oscar cerita mengenai bagaimana data dengan teknologi itu kemudian kaitan dengan seni, gitu kan? Yang pameran tadi kan ya. Nah itu juga bagian-bagian dari untuk kemudian bisa mengendap, bukan sekedar banyak gini keluar seperti itu. Ya, itu menurut aku apa? Tidak biasa, tidak punya kemampuan apresiasi. Nggak punya. Ya ngapain kemudian kita di Debrito kemudian kita perlu sekian lamanya kemudian kita bergaul. Itu pengalaman-pengalaman seperti itu kan bisa hilang gitu aja kan. Kalau itu mbak udah Debrito itu di AI kan gitu kan. Nah, kan nggak bisa kan. Ya. Beliau itu aktivis di Kagama AI. Besok ada alumni Kagama AI. Debrito bisa bikin tuh besok. Iya. Alumni AI. Tapi Mas Victor itu kan tadi mempertanyakan mudah-mudahan ini memperjuangkan digital yang humanist gitu kan, yang ada ethical dan sebagainya gitu kan. Ya, tuh. Terima kasih. Ya. Mas, mau melanjut. Masih Anu juga boleh. Ya, Mas. Iya. Saya dulu. Iya, boleh. Ya. Piye iki? Piye iki? Bagus saya pikir dari Mas Lono tadi menyentuhnya dari wisdom dan sebagainya tadi ya. Kalau dari ini anak muda ini ya, Mas Oscar itu pengennya ya kalau AA itu udah pokoknya data begini cepet. Saya pikir hal keduanya ini ya boleh-boleh saja dalam arti bahwa di kolaborasi digabungkan tidak bisa saling meninggalkan. Tapi saya setuju bahwa ya tadi saya kembali kepada tadi Mas kan karakter ya Mas, karakter spirit kan nggak iso dinilai piye kan nggak bisa pakai data kejuangan, patriotisme, nasionalisme ora iso dinilai itu. Ya. Nggak bisa pakai data apa mau ya agak susah mungkin lah ya menilai itu ya. Kalau tadi mungkin dari Mas Oscar itu di tingkat inteligensian ya, oke, cerdas ini. Tapi kembali lagi ya, wisdom karakternya nggak ada atau karakternya nggak tersentuh, ya rusak gitu loh. Cek, tapi untuk siapa, bagaimana nggak kesentuh ya. Karena nggak ada wisdomnya, nggak ada berkarakternya, nggak ada. Nah, kalau kaitannya dengan pertahanan itu kan substansinya di sini adalah hakikatnya ya. Ini adalah ada ya di situ pertahanan itu ada satu basicnya atau yang terkait dengan histori juga ada sejarah ya. Makanya ada doktrin pertahanan. Doktrin adalah diyakini kebenarannya karena pengalaman, karena kurun waktu yang sudah berulang begitu. Apa sih? Semangat juang, ya, tidak kenal menyerah. Ya, dulu kita nggak kenal menyerah, makanya ya kita walaupun menghadapi yang dengan negara luar yang alutsistanya lebih
canggih, kita bisa menang. Kok bisa menang? Kenapa? Ya ada semangat, ada perjuangan, ada persatuan, ada jiwa korsa. Nggak bisa dinilai itu. Itu nggak bisa dinilai. Makanya doktrin pertahanan di situ memang ya memperkuat basic-basic tadi. Selain kita juga pinter, tadi kalau pinter ya sekarang dengan IT sekarang, dengan AI sekarang yang maju, oke silakan. Tapi tetap lapisan-lapisan dari karakter, wisdom, spiritual itu harus ada Oke. supaya kita lengkap, Ya. gitu loh, jadi menjadi manusia utuh, ya. Nah, itu saja saya kira. Terima kasih Mas Bius. Itu ada tawaran dari demokrasi di dengan Iya kan ya. Setuju gak Mas itu? ya. Setujunya itu gini loh. Terima kasih Mas Oscar ya. Eh, bahwa itu AI ya, itu kemudian ditempatkan dalam basis humanisme, ya itu saya pikir mestinya kita semua sepakat nih ya. Tapi kalau AI yang kemudian yang terjadi adalah mendehumanisasi, saya pikir menjadi persoalan ya. Praktisnya tadi misalnya Mas Oscar, saya dengan AI 1 jam selesai, 4 jam untuk main-main. Itu kan bagus sekali kan ya. Artinya ketika orang itu bisa memanfaatkan apapun yang dihasilkan oleh manusia ini, teknologi AI, dan untuk bisa semakin mengangkat martabat manusia, kenapa tidak kan? Saya cukup mengakrabi juga dengan AI ya. Saya punya teman diskusi sekarang kan. Dalam tanda petik tidak harus ketemu dengan Mas Kunto. Tapi saya bisa bercanda dalam tanda petik ya. Ini gimana ya? Keluar. Ini gimana gini? Atau tolong buatkan ini, buatkan itu, keluar. Memang saya kemudian terus bertanya, saya ini makin pintar atau makin bodoh ya? Makin pintar atau makin bodoh? Menjadi bahan refleksi saya sendiri kan ya. Maka selalu yang saya sadari terus-menerus adalah ketika saya tidak bisa memahami apa yang dikeluarkan oleh AI, maka kayaknya saya dibodohkan ya. Karena pertanyaannya, saya paham nggak dengan apa yang muncul di situ? Dan saya bisa mengkritisi tidak apa yang dimunculkan di situ. Maka dalam konteks ini kompetensi basis critical thinking kan menjadi tuntutannya kan ya. Karena saya punya banyak mahasiswa Mas. Saya persis Mas Lono akhirnya. Oke. Mahasiswa lulus dari SMA kemudian kasih soal plek begitu ya. Wow, jawabannya luar biasa bagusnya Mas. Saya tanya, ini kamu paham nggak? Saya tanya ini, udah bisa. Ya, saya tanya yang dituliskan. Nah, ini kan ya menjadi persoalannya. Jawabannya bagus, tapi bagaimana dia mengeksplanasikan apa yang dituliskan menjadi persoalan. Saya pikir begitu. Jadi Oke. ketika kita bisa memanfaatkan, maka akan makin powerful ya, kira-kira begitu ya. Ya. Dalam konteks kemanusiaan tadi saya sangat sepakat ya. Karena membuat orang menjadi makin pintar ya, makin cerdas ya. Kemudian juga mungkin ya dalam bahasa lebih luas lagi kebijakan-kebijakannya, kemudian evidence base ya, dengan big data yang ada itu makin meyakinkan ketika ini, karena itu bisa kita konfirmasi juga ya. Misalnya itu dikatakanlah sumbernya ini, kemudian saya cari sumbernya juga kayaknya. Oh ketemu juga, oh ya bagus juga kan ya. Artinya kan dia tidak menerima gelondongan aja kan, ketika misalnya tanya ini terima, tapi kita konfirmasi. Jadi meyakinkan juga. Maka pembuatan kebijakan akan menjadi lebih powerful. Ya. Tidak hanya dengan asumsi, Hmm. tapi memang basisnya data dan yang bisa kita konfirmasi. Dan hal yang lain lagi ketika ya kemudian bagaimana itu kebijakan-kebijakan itu bisa semakin katakanlah menguatkan nilai kemanusiaan. Nah, saya pikir di situ tuntutannya tidak hanya semata-mata AI tadi yang disampaikan oleh Mas Lono ya. Pemahaman kita, kemudian juga interaksi pergaulan sosial real, bukan hanya berbasis virtual, pemahaman konteks menjadi sangat penting ketika kita bisa memasuki suasana batin, suasana realitas katakanlah masyarakat kalau dalam konteks kebijakan ya. Supaya gap tidak
makin jauh ya. Kita ber-AI di sini, tapi konteksnya tidak kita kenali. Maka yang terjadi ya mereka akan jadi objek. Mereka akan jadi objek. Ojol akan jadi objek terus. Yang karena kita tidak bisa katakanlah mengenali atau mungkin juga memasuki relung-relung katakanlah tadi ya empatinya ya. Itu yang menjadi persoalan. Ya. Ininya bagus, cerdas. Ya, saya pikir dalam konteks katakanlah pesantren Yesuit ini kan selain kompetens kan juga ada compassion kan ya. Concern juga kan ya. Ininya juga diolah. Rasio dan rasa kan harus diolah. Ya. Dan disitulah saya pikir para alumni IJB berada di situ. Oke. Terima kasih Romo. Pertanyaan terakhir ya, ini pertanyaan terakhir Mas Oscar ya. Ini melanjutkan, Mas. AI itu, artifisial, itu kan ciptaan para imigran digital ini kan. Ya, yang dulunya kita analog, terus ini imigran, maka ini AI, artifisial. Saya penasaran, kalau anak sekarang yang mereka itu naturalnya itu sudah digital, itu apakah ini masih artifisial? Apakah sudah menjadi satu yang esensial, embedded pada dirinya gitu ya? Nah, ini yang berbicara tentang ke depan itu kita tuh nyambung nggak nyambungnya dengan mereka di mana, dan kemudian artinya secara kultur jangan-jangan mereka ya orang ngerti sih kayak Dewi karena nggak ada evidence-nya gitu ya. Lalu bagaimana, artinya itu juga bagaimana kita mendampingi anak-anak yang sekarang lahir jebrot itu wis ngono ki sing ditakoni ra mbokne mbok jaluk susu langsung dateng. Tuh, ini menarik memang. Jadi saya main pas sampaikan di Jebito juga sama. Jadi kalau semua pengetahuan itu sekarang di AI, apa yang paling membedakan kita dengan AI? Cuma satu, karakter. Karakter tuh nggak bisa karakter orang-orang tuh masing-masing. Karakter nih, Mas Kunto nek ngomong ngono gitu kan, aku ngomongin ini, terus macam-macam ini karakter tuh nggak bisa digantikan AI. Nah makanya saya lihat pendidikan dari Jebito tuh pendidikan yang sangat-sangat relate dengan era sekarang. Makanya saya bilang kemarin di Jebito juga pas itu, kalau kalian di Jebito misalnya hanya cari nilai bagus, mending nggak usah sekolah Jebito. Tapi kalau kalian di Jebito cari pendidikan karakter, nah baru masuk Jebito. Nilai jelek nggak apa-apa. Serius. Kan pada akhirnya kan ya Dewi-Dewi itu tak kerja kan ya dilihat apanya? Kita pas lama kerja dilihatnya apa? Karakternya atau unggah-ungguhnya seperti apa? Nggak dinilai nilai kimianya biro. Itu. Itu yang saat ini kan. Iya kan podo makanya itu. Kita lama kerja, kita kerja di teman-teman kita diskusi duduk mesen bakmi tadi itu misalnya yang dilihat tuh apa unggah-ungguh karakternya, ngantri, itu karakter semua. Dan itu yang pendidikan itu nggak ada diajarkan di mana-mana dan baru Debrito dan pesantren mungkin ya. Ya, jadi begitu. Jadi itu yang Debrito itu makanya saya bilang sangat-sangat relate dengan era AI sekarang karena fokusnya bukan anak itu nilainya rapornya bagus, tapi anak itu punya karakter. Yang karakter kalau di sekarang ya istilahnya tuh tidak takut, tidak malu, tidak malas. Oke. Ya, itu yang bisa digantikan oleh AI. Ini dipotong di TikTok. Aduh. Promo PSP. Promo PSP. Ya, jadi karakter jadi karakter jadi sama juga. Jadi kalau kita lihat ya secara praktisnya ya. Jadi misalnya pengajaran nanti ya anak saya juga tadi saya coba jadi eksperimen juga dan mungkin Bapak Ibu jadi kalau misalnya ada suatu pekerjaan yang bisa kerjakan AI 4 jam main sama bapaknya itu pendidikan karakter di situ. Oke. Baik, terima kasih Mas Oscar. Tepuk tangan untuk Mas Oscar. Ya, baik. Kita sudah di penghujung obrolan. Nah, kita sudah di penghujung obrolan. Yang di Jakarta sudah pada ngantuk-ngantuk kayak. Karena besok Minggu, besok Senin harga naik. Oke, satu kata terakhir tentang kita karena kita bicara tentang Indonesia. Jadi 80 tahun Indonesia ini dapat satu kata apa? Mulai dari Mas Bis. Satu kata. Nggak ada. Nanti setelah ini masih kalau masih apa namanya ngobrol atau mau tanya jawab yang live-nya. Satu kata Indonesia. Satu kata Indonesia. Janganlah mencintai Indonesia. Lagi kulino gawe jurnalis satu kata jadi jangan lelah mencintai
Indonesia. Mencintai yang di rumah boleh lah ya. Mas Zainul. Dalam hiruk pikuk saat ini kita harus tetap maju. Wis ngono wae. Dalam hiruk pikuk ini kita harus tetap Maju. maju. Ya, mulai dari perutnya dulu. Oke. Oke. Silakan Mas Oscar. Wah, kalau saya cuma bisa 2 kata ya, nggak bisa kalau banyak kata kan. Kalau saya bilang, saya selalu juga sebagai filosofi juga adalah Indonesia tuh harus selalu bebas tapi juga bertanggung jawab. Wih. Makanya ini kan Indonesia adalah alumni SMA Negeri Integrasi. Nah, kalau Oscar itu semboyannya ketika zaman angkatan saya itu. Nah, Bacanya Indonesia alumni Negeri Integrasi. dalam zaman saya itu bukan meant for others, Oke. free but responsible. Oh, Gitu. thank you. Iya, jadi makanya majalah dindingnya itu kan freedom, free kan. Jadi free and responsibility artinya Iya. tanggung jawab untuk ngambil yang gratisan gitu ya. Ini urusannya Mbak Pon, tanggung jawab baru Mbak Pon kan bareng itu alumni balik, Oh. bayar gitu kan. Iya. Tapi kalau untuk Indonesia ya, saya bilang ya, banggalah menjadi Indonesia. Banggalah menjadi Ya. Indonesia ya. Karena di sini ada sponsornya dari Bank MSA juga. Ini banggalah. Nah, gitu ya. Baik, terima kasih Mas Pius, Mas Senu, Mas Oscar, Mas Lono. Ya, terima kasih sudah hadir di Teras 161 edisi yang ke-50 ini. Kita ketemu lagi di 81 tahun Indonesia tahun depan. Lalu 51 episode Teras 161 nggak nunggu tahun depan. Baik, terima kasih. Dan saya kembalikan pada Haryo Bimo Utomo. Oke, terima kasih Mas Kunto. Saya juga termasuk orang yang bernama akhirannya O juga ya. Tadi katanya semuanya O, saya juga O, Haryo Bimo Utomo, malah tiga-tiganya saya O semua. Terima kasih buat semua narasumber, buat Mas Kunto, buat yang sudah hadir di Zoom maupun di YouTube dan juga tentunya di venue. Sampai jumpa di acara Teras 161 yang ke-51. Semoga Indonesia akan jadi lebih hebat setelah cobaan ini. Memperingati 80 tahun Indonesia Merdeka, Teras 161 mempersembahkan Indonesia, satu rasa, 1000 warna.